Sebelum kita memulai pembahasan soal ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan terlebih dahulu karena ini terkait dengan konsep ya. Yang pertama ini saya menunjukkan dulu terkait dengan TWK, apa itu kisi-kisinya gitu ya, kisi-kisinya dulu. Nah, di sini di TWK kita akan bukan bermain ya, itu akan belajar terkait dengan nasionalisme ya. Nasionalisme adalah tujuan ya, mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Ada integritas, ada bela negara dan pilar. Itu yang akan kita pelajari sama-sama. Kemudian di sini juga ada kata kunci dan contoh lah misalnya. Dan ini kita masih menggunakan soal-soal yang hot. Apa yang soal yang bukan hot yang kayak gimana? Contohnya misalnya butir kedua dari Pancasila itu sila pertama apa? Itu adalah soal or law order. Jadi hanya hafalan ya, thinking skill itu ya itu yang low. Nah, ini kalau sekarang ini saya berikan yang high order ya, yang high order. Contoh lagi mana itu yang 45 butir itu juga kalau disuruh menghafal berarti itu low order. Tapi kalau misalnya sudah pengaplikasian berarti itu sudah high order. Makanya di kata kunci adalah tipe soalnya adalah soal HOTS, higher order thinking skill atau HOTS ya. Adalah jenis soal dalam pengerjaan membutuhkan kemampuan analisis yang tinggi. Kemarin pernah dibahas ya. Kemudian berdasarkan kisi-kisi tersebut, kemungkinan tipe soal bersifat penalaran terhadap implementasi atau tindakan terhadap nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Kemungkinan kecil yang sifatnya hafalan seperti tanggal, definisi, peristiwa sejarah, misalnya juga contohnya lain, berapa orang, berapa kali amandemen, berapa orang panitia BPUPKI, panitia kecilnya, siapa saja itu kemungkinan kecil keluarnya. Ya, kemungkinan kecil. Kemudian notes-nya, ini yang sering banyak keliru ya. Kok nggak ini? Oh ini. Yang banyak keliru di sini nih. Di sini. Di 45 nilai Pancasila harus dipahami dengan contoh yang relevan. Yang sering keliru adalah sila kedua dan sila kelima. Perbedaannya, sila kedua adalah prinsip kesetaraan hak asasi manusia secara universal, manusia semua sama. Hak asasi manusia dan lain sebagainya di sini sama. Hak hidup dan lain sebagainya. Kalau sila kelima, prinsip kesetaraan terkait dengan berwarna negara, saling asah, saling asuh sesama warga negara, termasuk juga ekonomi di sana ya. Ada ekonomi. Operasi itu sesuai dengan sila kelima. Itu penting sekali yang harus teman-teman pahami ya, itu penting. Kemudian wawasan Nusantara juga wawasan kebangsaan. Ini kalau Nusantara berbentuk geografi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar. Wawasan kebangsaan berbentuk persatuan dan kesatuan wilayah. Dan wawasan nasional dengan falsafah dan sejarah bangsa itu sendiri. Ini ringkasan ya. Ada 12 lembar ringkasan. Mudah-mudahan Anda pelajari. Di print ya, jangan disimpan. Tapi kalau sudah di print dibaca. Jangan sampai nanti kalau sudah di print tenang. Ya, tenang. Jadi, wah gua udah di print. Yang penting tenang itu. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian ada nasionalisme, itu berkaitan dengan sila ketiga Pancasila. Dasarnya adalah ini, konsepnya adalah rasa bangga,
berkebangsaan tanah air Indonesia, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, kepentingan bangsa dan persatuan di atas kepentingan pribadi, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan, mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini terkait nasionalisme. Kemudian ada integritas, itu terkait dengan kejujuran, konsistensi, keberanian. Ini kaitannya dengan itu. Ya, dan integritas juga ada di TKP juga ada integritas ya. Kemudian bela negara, ya, ada bela negara. Kemudian perbedaan-perbedaannya ada ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Kemudian ada 4 pilar juga ini luas banget ya, ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, gitu ya. Ini kemudian undang-undang, bab-babnya, ini ada 45, rakyat, wilayah, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa Indonesia juga bagian dari dari TWK terkait dengan paragraf dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman baca ya. Ini kalau misalnya Tiu, kita tidak akan membaca ini ya. Tiu nanti silahkan dibaca. Ini banyak ya. Ini premis mayor, premis minor. Ini nih. No. Numerik, operasi hitung-hitungan, skala, ini kecepatan yang biasa dikerjain itu ya. Deret, ya kombinasi. Kemudian juga ada pola huruf, kombinasi, pembandingan kuantitatif, kemudian berbalik nilai, kemudian uh, cerita soal, soal cerita, cerita soal. Figura, figura seperti apa? Ini adalah ringkasan ya, ringkasannya saja untuk teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa dibaca, ya harus dibaca karena yang tidak akan jauh dari ini. Ya, itu yang penting harus dibaca ya oleh teman-teman. Kemudian saya tunjukkan pernah ada yang 35, ini yang 35, 36, ini yang 36, tetapi juga kita pelajari yang 45 ya. 45 butir pengamalan Pancasila. Ini ada ini mungkin ini lihat di ketuhanan yang Maha Esa adalah pokoknya yang kaitannya dengan agama-agama, ketuhanan, kepercayaan itu sesuai dengan sila pertama. Itu gampangnya seperti itu. Kemudian sila kedua, kemanusiaannya adil dan beradab tadi sudah dijelaskan ya, tadi sudah dijelaskan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, tidak membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan, dan lain sebagainya, mengembangkan sikap saling mencintai, mengembangkan sikap tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani berela membela kebenaran keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jadi ini sebagai universal ya, mengembangkan sikap hormat, menghormati dengan bangsa lain. Jadi yang sila kedua itu lebih cenderung kepada universal. Kemudian yang sila ketiga ini terkait dengan persatuan Indonesia semuanya ya. Ada 7. Jadi itu kalau misalnya sila persatuan Indonesia sila ketiga saya pikir nggak usah dijelasin karena mudah banget itu ya dalam konsepnya. Kemudian kalau kerakyatan yang dipimpin sila keempat ini terkait dengan bagaimana kita pengambilan keputusan ya harus punya kedudukan hak yang sama, mempunyai hak misalkan semua berhak untuk nyoblos pemilu misalnya dipilih pemilu ya itu udah pas terkait dengan pilih memilih dan dipilih gitu ya itu pilih memilih dipilih dan memilih gitu ya. Kemudian mengutamakan musyawarah, prinsip-prinsipnya aja yang harus diperhatikan ya. Itu sila keempat. Kemudian kalau sila kelima yang tadi dibilang sering tertukar dengan sila kedua, perhatikan di sila kelima
Di sila kelima adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain yang agar dapat berdiri sendiri, misalnya memberikan modal, bantuan, misalnya membantu pada saat ujian, nggak ada ya. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Tidak bergaya hidup mewah. Kalau sekarang kan ngeri ya. Jadi kalau nggak bersikap mewah, ngeri sekarang. Orang-orang pada hedon semuanya ya. Pada hedon. Kemudian tidak tadi sudah tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dan merugikan kepentingan umum. Nah, itu juga kadang-kadang yang kemarin yang sedang ramai kan sekarang Menteri Pertanian yang sedang ramai itu kan menggunakan milik negara digunakan untuk kepentingan dia. Termasuk mengangkat P3K, penyanyi dangdut diangkat ke P3K gitu ya. Berapa sebulan sekali ngantornya berapa? Gajinya berapa? Gajinya gede. Parah gitu ya. Kemudian suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemampuan yang merata berkeadilan sosial. Itu di ini kisi-kisinya. Oh ya, yang tadi, yang ini ya, Mas Surai, yang ini ya. Ini nanti saya kasih ya. Nanti saya kasih yang ini. Nah, nanti dikasih ya. Setelah selesai ya, nanti dikasih setelah selesai semua. Dikasih. Semuanya dikasih kok. Termasuk yang ini nih. Kita kan belum masuk kemana-mana ini. Kita baru omon-omon kita. Ini adalah soal latihan Pancasila juga nanti saya berikan kepada teman-teman semua ya. Ini hanya contoh saja boleh dibaca karena ini lebih lebih apa ya? Lebih ini 53 halaman masalahnya. Lebih aplikasi, ini lebih aplikasi. Silakan dibaca saja ya. Ini dibaca, nanti pun dikasihkan ke teman-teman semua nih. Semua ideologi, teori-teorinya, teori liberal, bagaimana dan lain sebagainya. Ya, ini pun dikasih nih. Nanti ya, sabar, sabar. Oke ya, sabar ya. Nanti saya kasihkan semuanya. Kalau saya kelupaan, tanya lagi. Tanya lagi. Mana tadi soal? Oh ini soal. Baik, kita mulai ke soal. Soal nomor pertama, teman-teman, mari kita kerjakan soal. Teorinya nanti saya berikan ke teman-teman semua ya. Sebenarnya kalau Anda cek di materi umum belum saya kasih ya, materi umum. Nantilah saya berikan. Silakan nomor pertama, silakan jawaban Anda apa, teman-teman? Ini soal sudah diberikan ya di awal ya. Soal sudah diberikan di awal. Silakan tinggal teman-teman mengisi ya, mengisi jawabannya. Silakan nomor pertama. Silakan, silakan. Nomor pertama, dalam menghadapi globalisasi diperlukan kemampuan kolaborasi antar sumber daya manusia dan kelembagaan secara kualitatif dan kuantitatif, baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta. Berikut tantangan yang akan dihadapi dalam era globalisasi. Yo, yang mana kira-kira? Kesenjangan komunikasi horizontal yang berdasarkan komunikasi yang adil dan beradab, ketimpangan sosial, tergerusnya nilai-nilai luhur, kecakapan, eksistensi integritas Pancasila,
melahirkan kepemimpinan yang nasional yang waras yang kokoh. Kemudian kebudayaan asli Indonesia sedikit terkikis oleh Westernisme, memudarnya kearifan lokal. Ayo, globalisasi. Coba nih kita lihat ini dan ini yang mana yang paling kira-kira yang A atau B? Dampak globalisasi ya, dibikin global ya, kita akhirnya eh, dibikin global ya, globalisasi bikin global. Dan ingat, di globalisasi itu ada tidak semuanya sama, ada yang ekonominya kuat, ada ekonominya kurang bagus. Ya dampaknya adalah, ayo, dampaknya adalah ketimpangan, ya dampaknya adalah ini dampaknya ya. Oke, nomor dua teman-teman. Berikut adalah pelanggaran terhadap sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah, nah, memperkerja anak di bawah umur sebagai mendidik secara mandiri, meledakan bom, peribadatan di Makassar misalnya, membangun infrastruktur masih menggunakan jasa joki, intoleransi terhadap kegiatan peribadatan lain. Ini yang adil dan beradab, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila kedua itu terkait HAM. Terkait dengan HAM, hak dia beragama, hak hidup, kan ada yang meninggal kan, itu dasar banget ya. Yang sifatnya universal adalah bagian dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, eksploitasi besar-besaran sumber daya alam milik Indonesia dilakukan oleh perusahaan asing dengan akibat perusahaan alam dan ekosistem dari pengambilan sumber minyak mentah, batu bara, nikel. Hal ini menjadi penyebab terjadinya bencana alam, longsor, dan banjir. Tentu bertentangan dengan landasan ideal maupun landasan konstitusional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Pasal 33, bumi, air, dan isinya dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan seluas-luasnya masyarakat Indonesia. Nih, itu peristiwa ini menunjukkan pelanggaran terhadap sila. Nah, ini apa yang sila kemana nih? Kira-kira sila keberapa ini? Oh, Mbak. Ini kan lebih lebih ke ini ya, ke aplikasi. Kalau sila ke satu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Paling eh, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah itu kalau ketiga persatuan Indonesia, mungkinkah? Belum memungkinkan. Kemudian sila kedua, sila keempat musyawarah. Jadi yang mungkin adalah, bukan yang mungkin, ini adalah terkait dengan ekonomi, penggunaan secara kekayaan secara merata, gotong royong, HAM dan lain sebagainya, kita cek aja di sini. Sila kelima nih, nih. Tidak menggunakan bintang dengan merugikan kepentingan umum, itu kan merugikan kepentingan umum tuh. Ya, gitu ya. Jadi Anda baca dulu yang 45 butir itu, baru Anda bisa ngisi. Oh, itu ternyata. Nah, itu ya. Kemudian nomor 4. Oh, nomor 4 panjang benar. Ini paham radikalisme. Nah, ini, oh ya, kemarin kemarin dikatakan oleh Pak Menteri bahwa radikalisme soalnya akan ditambah, ya, akan ditambah soal radikalisme. Itu untuk membantu meningkatkan atau men-screening orang-orang yang berpahaman radikalis. Karena anak dulu ngalami. Ya, radikalis itu seperti itu ya. Jadi itu yang paling penting teman-teman, harus dipahami itu. Jangan sampai nanti salah. Nanti jadi anti radikalisme nanti juga akan saya berikan ya materinya. Mudah-mudahan ada waktu untuk memberikannya teman-teman. Mudah-mudahan ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, ini paham radikalisme dinilai masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Deputi Kepala Staf Presidenan KSP Jaleswari Pramodawardhani mengakui persoalan radikalisme di Indonesia sudah mulai meningkat sejak 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir, konfirmasi radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintah, namun di institusi masyarakat, termasuk bidang pendidikan. Semua membuktikan ancaman radikalisme ini nyata. Kemudian kata Jaleswari Pramodawardhani dalam seminar Kongres Nasdem menggelar diskusi tematik dengan tema menangkal radikalisme menjaga Indonesia. Mantan ASO Panglima TNI Mayor Jenderal Purnawirawan Supyadin Ari Saputra menjelaskan bahwa radikalisme sudah ada sejak lama. Dia pun mencontohkan bagaimana ada pemberontakan DITII maupun NII pada masa awal kemerdekaan. Tadinya radikalisme adalah gerakan tradisional, namun dengan berkembangnya media sosial, maka gerakan radikal juga berkembang. Peristiwa ini dikutip dari kutipan narasi di atas merupakan bentuk upaya mencegah penyimpangan terutama sila keberapa. Ya, kalau sila keberapa radikalisme ya paling sila keberapa, yo. Ayo, 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 sila keberapa? Sila keberapa, ayo. Sila ke, ayo mana jawabanmu? Ayo tunjukkan pesonamu. Ayo jawabannya apa tuh? Pokoknya yang akan memecah belah bangsa itu pasti sila ketiga. Konsepnya seperti itu aja. Wih, enggak. Ini kalau yang memecah belah itu radikalisme kan ujung-ujungnya memecah belah negara. Persatuan ya. Ya persatuan kan di sini. Nah, ini kan sudah nah di sini radikalisme sejak lama di Indonesia. Di sini ini pemberontakan kan kalau DITI mendirikan negara baru ya, negara baru itu ya, negara baru membentuk negara baru berarti kaitannya dengan ini ya, sila ketiga ya. Kalau radikalisme itu bisa disebabkan oleh agama, bisa disebabkan oleh ideologinya, bisa disebabkan oleh banyak banyak ya akibat kepentingan juga banyak kan. Contoh yang sekarang yang digadang-gadang ya, yang digadang-gadang, yang digadang-gadang mau melepaskan diri kan ada tiga nih sekarang. Yang kalau kita baca di beberapa artikel, yang pertama itu dari Papua itu sudah dari sejak dulu. Kemudian RMS Maluku itu juga ingin memecahkan diri dan yang masih yang aktif itu dua itu. RMS sama sama Papua itu sudah masuk ke kalau nggak salah kalau RMS itu di Belanda, tapi kalau Papua ada Australia dan sudah masuk ke sidang PBB juga kalau nggak salah gitu ya. Kemudian Aceh itu yang tiga daerah itu yang memiliki nilai kerawanan tinggi menurut berita, menurut berita. Nah, kemudian nomor 5 ASN satu. Dalam seksi ASN satu ditawari seorang mengaku bisa menjadi lulus ASN satu dengan memberikan sejumlah uang. Budi tertarik dan memberikan uang tersebut sebagai imbalan manusia menjadi ASN nanti. Sikap ini bentuk pelanggaran sila keberapa itu? Kalau sila kedua coba lihat, coba cek kita cek kedua. Mana kedua? Coba lihat, lihat ya. Kalau ini yang sila kedua ini adalah sifatnya umum, umum. Bandingkan dengan sila kelima, sila kelima. Nah, suka bekerja keras, ya, tidak menggunakan hak milik bertentangan merugikan kepentingan umum, suka menghargai hasil karya orang lain, suka melakukan kegiatan dalam mewujudkan kemajuan merata berkeadilan sosial. Berarti sila ke ini pasukanku. Ya, jadi ini sila keberapa ini? Pasukanku morat-marit, aduh dikasih butir-butir pontang-panting pasukan ini.
Nah, ini sila kelima lah, gitu kan. Suka bekerja keras. Kalau dia nggak bekerja keras, karena dia ngandelin sogokan. Kalau kita itu sesuai dengan sila kelima. Oke ya. Ya, pasukan masih pontang-panting, pusing mikirin sila. Saya nanya ke teman-teman yang pernah ujian tahun kemarin, ini soal-soal kayak gini keluar nggak? Soal-soal kayak gini keluar nggak? Boleh kalau keluar keluar bilang ya. Ya, dan keluarnya lebih cenderung ke sintesis sama analisis, di analisa. Ayo, ada yang kemarin berpengalaman ikut ujian, keluar nggak soal seperti ini? Kan nggak menghafal butir kesekian adalah ini, bukan ya, tapi lebih ke aplikasi. Namanya juga soal HOTS ya. Atau belum ya? Belum, belum pada ikut ya. Oke, saya. Oke, nomor 6. Ayo nomor 6 teman-teman. Nomor 6. Silakan nomor 6. Silakan nomor 6 teman-teman. Oke, nomor 6. Sila ketiga katanya. Oke, kita lihat. Hoax, ngajar rela, opini penyebaran hoax membawa kerancuan informasi kehaukan, penyebaran hoax, ujaran kebencian, merugikan menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Harkat dan martabat orang lain. Oh, ayo baca lagi. Ini loh, ini kuncinya di sini. Selain itu, perilaku penyebaran hoax, ujaran kebencian sangat merugikan, dapat menjatuhkan harkat martabat seseorang. Apa jadinya jawabannya apa? Harkat dan martabat loh. Ayo. Harkat dan martabat itu berarti hubungannya dengan apa? Harkat dan martabat. Coba kita lihat. Balik lagi kita. Balik lagi. Coba kita lihat nih. Harkat dan martabat. Mana kita lihat? Ada nggak di sini? Persamaan derajat, hak persamaan manusia. Ini harkat dan martabat ini judulnya. Ya, ini loh ya. Persamaan derajat, harkat dan martabat itu di sini. Diamnya di kemanusiaan yang adil dan beradab. Diamnya. Jadi di sini adalah sila kedua. Sila kedua. Itu ya. Jadi bukan sila ketiga lah. Nggak ada mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa kok. Ya. Betul-betul Anda harus paham dulu berarti ininya ya. Anda harus paham dulu di sini. Anda harus paham di sini baru kemudian aplikasinya ke soal-soal ini ya. Seperti itu. Ya harusnya seperti itu sih. Nanti dibaca sajalah ya. Dibaca lagi. Diresapi pelan-pelan belajarnya ya. Nanti juga bisa dengan cepat. Nah ini coba. Nah pusing. Pakai minum paraset dulu kalau pusing. Perkembangan dunia digital membuat disrupsi yang disrupsi itu merusak ya, yang cukup signifikan dalam berbagai aspek. Kalangan muda menggemari gadget sebagai tumpuan, mereka bersosialisasi dan berkomunikasi, tapi di sisi lain bangsa Indonesia mereka seolah kurang memahami arti budaya mereka sendiri. Wah, kita lebih senang K-pop daripada senang joget, apa
tarian pedat, dan lain sebagainya. Hal ini dipengaruhi oleh pemahaman yang parsial terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Berikut sikap aplikatif yang tepat untuk menanggapi hal di atas. Nah, apa yang dengan kata lain adalah bagaimana untuk mengatasi masalah itu, gitu kan judulnya. Memiliki semangat, segenap komponen bangsa melakukan luhur sebagai kontrol koreksi kedua masyarakat, komitmen meningkatkan nasionalisme sebagai bangsa bersatu berdaulat, melakukan sosial dan merangka memberikan pemahaman percontohan pembinaan 4 pilar melalui kanal media mainstream ya, memberikan pemberdayaan pemuda secara global demi nama baik Indonesia, mengajak anak muda untuk mendatangi museum-museum sejarah. Ini contohnya adalah terkait dengan komunikasi, ada kaitannya dengan komunikasi dan sikap menghargai nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur budaya. Berarti yang bagus yang mana? Yang bagus yang mana? Oke, pengguna Zoom baru datang. Ayo nomor 7, apa jawabannya? Bersosialisasi. Nah, sisi lain, sebagai bangsa Indonesia mereka seolah kurang memahami arti budaya. Nah, arti budaya berarti apa? Ini budaya itu sebagai Pancasila sebagai nilai-nilai luhur, budaya luhur, budaya adiluhung, ya, adiluhung, ya. Ya. Oke, nomor 7A. Nomor 8, ayo nomor 8. Silakan nomor 8 diisi dulu, jangan saya. Silakan nomor 8 teman-teman. Silahkan, silahkan. Nomor 8. Individu berintegritas memiliki pribadi yang jujur, memiliki karakter yang kuat. Integritas itu sendiri berasal dari kata integer, yang berarti sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, menjadi dasar yang lekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Berikut sikap yang mencerminkan memiliki integritas. Ayo, eh, apa yang memiliki integritas tadi sudah ada penjelasan ya. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Nomor berapa itu? Integritas disiplin. Oh iya. Coba yang bisnis investasi. Oh, kalau integritas disiplin ini benar jawabannya. Ya. Nomor 9. Silakan nomor 9.
Nomor 9, misalnya dia seorang CPNS 2018 baru diterima sebuah kementerian berkantor di wilayah ibu kota provinsi. Kantor Nadia berada di pusat keramaian kota di tengah-tengah gedung besar. Suatu ketika, ia dan teman-teman makan siang di mall tersebut pada jam istirahat. Karena pada saat mengantri makanan cukup panjang dan membutuhkan waktu, ia makan di mall tersebut ketika ini sudah selesai. Meskipun demikian, selama ini Nadia berkomitmen penuh terhadap pekerjaannya sehingga kerjanya cukup mumpuni. Berikut perilaku yang bertentangan dari kutipan di atas. Yang bertentangan. Yo, coba. Yang bertentangan silakan teman-teman. Yang bertentangan. Baca lagi, coba baca lagi. Baru saya terima sebuah kementerian. Suatu ketika ia dan temannya makan siang di mall tersebut pada jam istirahat. Karena pada saat ngantri makanan cukup panjang dan membutuhkan waktu, ia makan di mall tersebut ketika jam istirahat sudah selesai. Meskipun demikian, selama ini dia berkomitmen penuh terhadap pekerjaan sehingga kerjanya bagus. Nah, ini gimana kira-kira? Gimana? Ini tapi dia bekerja tapi di mall, bekerja tapi di mall ya kan? Dia namanya makan siang di mall. Jam istirahat, kau jam istirahat ya. Nah, dia masih, nah ini dia masih makan di mall selesai. Istirahat sudah selesai ini yang bertentangan. Walaupun dia memiliki kinerja bagus, berarti dia tidak komitmen dan tidak konsisten. Ya, jawabannya adalah A. Kenapa sopan santun? Coba, ngapain sopan santun? Nomor 10. Ayo, nomor 10. Ayo, silakan nomor 10. Nomor 10. Silakan. Ayo. Salah satu bentuk pengalaman sila persatuan Indonesia diantaranya adalah nomor 10b. Mengesampingkan kepentingan pribadi. Oh, ini sila keempat. Ini sila keempat yang B. Nah, mencintai budaya dengan membandingkan dengan cara membandingkan budaya lain. Coba ini pahami. Menunjukkan keunggulan bangsa. Wah, ini lebih lebih mantap yang ini. Keunggulan bangsa. Ya. A jawabannya ya. Dari 1 sampai 10 benar berapa? Coba. Mudah-mudahan benar semua ya. Mudah-mudahan benar semua. Itu teman-teman. Berapa benarnya? Yo. Benarnya berapa? Ayo. Tunjukkan pesonamu. Tadi. Nomor 11. Ayo. Berikut sikap dan tingkah laku yang mencerminkan sila kedua. Menghormati pendapat orang lain ini sila keempat. Ya, bukan ya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bisa jadi menilai baik hasil kerja orang lain. Ini nilai sila kelima. Bekerja keras banting tulang sebagai pengurus keluarga. Suka bekerja keras sila kelima. Memberikan kritikan, masukan, membangun sila keempat. Jadi jawabannya adalah ini ya. Jawabannya kan hak dasar. Ya.
Kemudian nomor ke-12. Akibat hujan lebat yang terus-menerus menyebabkan jembatan penghubung suatu desa terputus. Jembatan tersebut merupakan jalur transportasi utama warga di desa tersebut. Dengan kejadian tersebut, masyarakat desa segera melakukan gotong royong untuk membangun jembatan sementara agar tetap dapat melakukan aktivitas. Sila keberapa? Sila keberapa, ayo. Aduh. Gawat dunia persilatan kalau sudah kayak gini. Awas kalau salah sih. Oh, benar. Om Urai benar. Ah, sila ke sini. Yang mana? Ah, coba lihat. Sila kelima. Ah, tadi ada mana? Gotong royong. No, ada sila kelima ya. Saya tandain ini. Ada gotong royong nih. Ah, tandain. Nah, ada ya. Nah, gitu kan. Nah, itu ya. Seperti itu. Nomor 13. Berikut salah satu peran serta atau sikap proaktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah adalah eh, proaktif loh ya, menyerukan pendapat, masukan, pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Oh ini udah jelas lah ya. Saran perintah ini proaktif. Kalau proaktif dia menyerukan. Nomor 14. Salah satu bukti konkret cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia adalah menggunakan UMKM, mengurangi impor barang luar demi menjaga stabilitas devisa, tidak menggunakan produk luar negeri secara menyeluruh, melakukan proteksi kebijakan UMKM, peduli nasib UMKM di seluruh tanah air. Menggunakan ini bukan hanya peduli, tapi Anda harus menggunakan UMKM. Peduli mah cuma saya peduli gitu aja udah selesai. Ya. Kemudian nomor 15. Berikut yang termasuk cerminan hakikat bela negara menurut Undang-Undang 1202 ya adalah saudara memiliki hak membela negaranya. Wah, ini jawabannya adalah ini. Ini ya jawabannya. Kemudian nomor 16, Pancasila dapat dijadikan sarana dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup, sosial, budaya bangsa Indonesia dalam bentuk Pancasila adalah sebagai penyaring ya, penyaring budaya-budaya negatif yang masuk ya. Jadi jawabannya adalah ini. Kan terkait dengan kebudayaan kan. Nah, ini jawabannya. Oke, nomor 17. Ayo, 17. Berikut ini bukan merupakan nilai moral yang terkandung dalam sila keempat. Berarti yang tidak sesuai dengan sila keempat ya. Dalam gambaran pemerintahan demokrasi. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan terhadap kewajiban, mewujudkan keadilan sosial, tanggung jawab, mewujudkan rasa keadilan. Jawabnya yang mana? Kita cek aja. Sila keempat, no. Sila keempat. Ini mempunyai kedudukan yang sama, tidak boleh melaksanakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah, mufakat, menghormati, menjunjung tinggi setiap keputusan, ikhtiar baik, tanggung jawab, melaksanakan hasil keputusan, musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama, musyawarah melakukan kesehat, diambil bertanggung jawab pada moral, pada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kepercayaan pada wakil-wakil. Jadi yang mana nih? Nomor 17. Bukan. Sama ya, rasa keadilan. Ini sama nih, dua nih. Sama ya, C dan D sama ya. Ini sama ya. Bolehlah, sama. Jawabannya itu. Bonus. Terciptanya sebuah keadilan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia menunjukkan prinsip demokrasi Pancasila, Pancasila itu keadilan kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat adalah yang menunjukkan Pancasila yang berkeadilan sosial.
Nomor 19, ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu ada tujuan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, atau batang tubuh. Yo, nomor 19. Undang-Undang Dasar 1945. Pasti itu Undang-Undang Dasar. Cuman masalahnya penjelasan bukan penjelasan. Eh, batang tubuh atau pembukaan. Nomor 19. Tubuh atau pembukaan. 19. Batang tubuh atau pembukaan. Oh, pembukaan ya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian 20 berikut bukan langkah-langkah yang bina persatuan dan kesatuan. Bukan ya. Yang bukan. Memberi bantuan tanpa membedakan benar-benar. Memperluas pergaulan. Menjaga kelestarian lingkungan. Menyelenggarakan kerja antar daerah. Menjadi persahabatan antar ini. Kalau ini bukan. Ini adalah ini sila ke mana? Sila ke sila kelima. Ya, sila kelima. Kemudian nomor ini, setiap warga negara berhak memiliki kebutuhan hidup demi kesejahteraan dengan cara mengembangkan dirinya sesuai Pancasila. Sila ke hidup, mengembangkan dengan cara mengembangkan dirinya sesuai dengan, nah ini berarti sila ke-2 dan 5. Karena haknya hak hidup kan, hak hidup itu adalah sila kedua, mengembangkan diri, kesejahteraan sila kelima. Ya. Kemudian nomor 22, Pak Lurah Betungan, Betungan di mana ya? Mengadakan pelatihan kampung batik Besurek. Dengan adanya pelatihan itu merupakan program program pemberdayaan masyarakat diusung oleh kepala desa. Bengkulu, oh Bengkulu, meningkatkan pendapatan masyarakat, pelatihan perekonomian. Ya kalau perekonomian sudah jelas di sinilah ya, sudah jelas. Kalau ekonomi udah sila kelima. Kemudian nomor 23 artikel nih, COVID, kenapa pakai COVID ya? COVID-19 menjadi pandemi global dunia karena penanganan sangat cepat. Untuk mencegah merebaknya COVID di belahan dunia, kini menjadi perhatian WHO. Masing-masing negara membuat kebijakan mencegah penularan wabah tersebut. Beberapa negara mengeluarkan kebijakan, istilahnya lockdown. Kenapa daun? Pada W-nya hilang. Sedang Indonesia sendiri sebagai pusat mengeluarkan beberapa kebijakan, mulai peraturan sosial berskala besar (PSBB), pembatasan sosial berskala mikro, yang terakhir pembatasan masyarakat PPKM. Dengan mentaati hal tersebut diharapkan COVID tidak meluas. Perilaku masyarakat yang mentaati aturan sosial berskala besar itu sesuai dengan Pancasila sila keberapa itu? Taati aturan, keputusan, menjalankan perintah sesuai dengan sila keberapa. Itu hasil kesepakatan, undang-undang menjalankan aturan. Itu Pancasila sila keberapa yuk? Coba kita lihat. Coba kita lihat. Sila di sini. Bertanggung jawab, musyawarah, mengutamakan kepentingan umum ya bersama dengan golongan. Kemudian orang lain sebagai negara, keputusan juga dihormati, itikat baik, menerima hasil keputusan. Berarti silanya sila keberapa nih teman-teman? Ini dia mengerjakan semua aturan. Berarti ini termasuk pengawalan sila keempat. Melaksanakan hasil keputusan itu kan hasil musyawarah. Kenapa? Karena di sila keempat itu ada memberi kepercayaan pada wakil-wakil yang dipercayakan melaksanakan pemusyawaratan. Itu kan hasil keputusan itu kan.
yang membentuk ketentuan kan pemerintah, ada wakil dari DPR juga, ada BNPB dan lain sebagainya. Baik rasa tanggung jawab menerima melaksanakan hasil musyawarah. Boleh yang lainnya? Misalnya keterlibatan sosial mengembangkan persatuan Indonesia. Kalau ini persatuan. Ini saling cinta, bisa dibagian dari seluruh Indonesia menghormati kerjasama bangsa lain itu. Kalau di sosial tidak menggunakan hak milik, menggunakan hasil enggak ya. Tetap lebih ke sila keempat. Dalam masa reses BPUPKI pertama dibentukkan panitia 9 mengumpulkan menggolongkan usul ditujukan pada surat sidang 22 Juni Pancasila ini 9 dengan nama dinamakan Pancasila. Hari lahirnya ini ya Pancasila. Kemudian ini 25 konflik antara warga dengan PT Sil, bukan Surumakian memanas ditangkap. Wacana berita di atas tersebut pihak warga yang dibantu pengacara telah mengamalkan sila. Nah ini coba kita lihat. Berlaku dengan keji HAM keluarga. Hal tersebut bentuk perlawanan terhadap yang menggugat jalan ada perkebunan. Kemudian tindakan PT yang tersebut pengacara warga melaporkan kepada pihak yang berwajib karena pihak keamanan melakukan pelanggaran HAM. Dengan berita acara itu berarti warga berarti mentaati aturan. Aturan kesepakatan itu sila keberapa? Mentaati aturan, coba kita lihat lagi. Balik lagi ke sini. Mentaati aturan antara keempat dan menempatkan persatuan kesatuan di kepentingan pribadi bersama dan kepentingan golongan. Ini juga bisa Persatuan Indonesia. Ini kan coba kita lihat lagi. Membiopot, Sedrimob, Biji, antar warga, memberikan perlawanan. Ini kan bisa perang itu ya, antar itu bisa perang, berarti lebih cenderung ke ketiga ya. Coba lihat lagi. Kita lihat menempatkan kepentingan persatuan nasional di atas kepentingan. Jadi kita menyerahkan kepada pihak berwajib itu menunjukkan bahwa kita itu adalah taat. Nah, itu ya. Kemudian toko pakaian menjadi piram memberikan perlakuan diskriminatif. Diskriminatif sila kedua. Diskriminatif sila kedua jawabannya. Kemudian konsekuensi dari diterima pada sebagai dasar negara adalah aktivitas tutur kata perilaku menggambarkan nilai-nilai Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Nilai yang Pancasila yang sesuai. Nah, berdasarkan agama tersebut bentuk perilaku nilai yang sila ketiga. Sila ketiga berarti yang ini, yang C, ABC ya. A, B, A, B, C, D, C ya. Yang ketiga, sila ketiga coba. Sila ketiga, ini yang D-nya mana? Ini A, B, C, D. Sila ketiga. Yang pasti yang C udah ada. Yang dapat C-nya ada B dengan C, benar nggak? B dengan C. Ini 5. Oh, berarti musyawarah ya. A dan C. A dan C. A musyawarah, benar ya? Yang gambarkan berikut. Mana sih? Ketiga dan keempat, benar. A dan C ya. A dan C. C dan A. Nah, itu. Ini nih. Ketiga dan keempat. Yang ditanyanya juga nih. Yang ditanyanya ketiga ini. Persatuan, toleransi, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat musyawarah. Berarti C dan A. Ya kan? Nah ini nomor 28. Perhatikan gambar. Cuplikannya, peristiwa banjir bandang, Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur, Minggu 4/21, pukul berapa ini? Pukulnya hilang. Badan Penanggulangan Bencana Flores mencatat banjir bandang longsor tersebut menelan jiwa. Penyebabnya adalah
cuaca ekstrim beberapa hari. Banjir bandang tersebut terjadi pada hari Minggu dan menimbun puluhan rumah. Dampak adanya beberapa kecamatan terdampak bencana. Ya. Kemudian bantuan sudah disiapkan mulai pakaian layak, selimut, makanan instan disumbangkan namun terkena cuaca eh, siklon Seroja di NTT. Pesawat belum bisa masuk NTT dan larangan tukar masih ditutup. Mitigasi dan lain sebagainya. Berdasarkan cukupan di atas, tindakan kesiapsiagaan mitigasi Kemensos jajarnya merupakan perwujudan sila-sila keberapa, yaitu kalau yang kayak ini berarti terkait dengan kemanusiaan. Kemanusiaan kan, ngasih makanan, ngasih sumbangan, itu kemanusiaan. Selimut, itu kemanusiaan. 29. Perhatikan kalimat berikut. Susun urutan ditujukan. Nah, sila 1 sampai dengan 5. Sila 1 sampai 5 ya. Dewan Guru menjenguk dan menolong korban bencana alam. Ini 5 ya. Ini tak urut. Berarti ini 5 nih. Salah. Ini 5 5. Nggak kelihatan. Ini 5 nih. 5. Analisis penerapan nilai-nilai sila 1 sampai ke 5 menurut hierarkis. Tapi nggak ada yang 5. Oh, 5. Oh, ada. Kemudian 1 sampai ke 5. Menyelesaikan perserisan ini 4. Siswa melaksanakan upacara bendera 3. Kemudian pemerintah membagi dana bantuan, memberi rawan berupa beras pada ada yang merata 5. Ini 1 ya. Melindungi menjamin ini 1. Jadi mana yang 5? Oh benar ini 1 di sini ternyata 5. Ini apa ini? Menjenguk korban. Menjenguk korban apa yang? Oh 2 berarti di sini. Nolong. Menjenguk korban 2. Berarti ini 5. Ini 1. Kan dari mulai dihitungnya mulai 1 ya. Di 1 sampai 5. Yang diawali dengan 1 ya 5. Ini doang berarti. Cuman itu. Nggak usah dipikirin. Ini aja udah. Kan nggak ada lagi yang sila pertama itu kan 5. Sila pertama. Nggak ada lagi selain nomor 5. Yang nomor 5 depan cuman 1. Jadi jawabannya kan. Oke, gitu ya. Kita cukup melihat sila ke berapa. Gitu ya. 30. Budaya positif dari nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan madrasah berpihak pada siswa dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat, berbudaya bertanggung jawab. Dengan adanya budaya positif, madrasah sebagai tercipta budaya positif menjadikan seluruh mempunyai kebiasaan yang baik tanpa adanya tekanan dan ancaman yang diberikan. MPS Negeri 2 Bangka Barat telah menerapkan budaya positif di lingkungan madrasah seperti membiasakan melakukan sholat, duha, membaca Quran sebelum mulai kegiatan, duhur. Pencerminan nilai Pancasila sila ke pertama ya. Ini belajar, sholat, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 31. Ini apa ya? Ilustrasi mencerminkan sila keberapa. Kehilangan pekerjaan. Membantu simpati tunai. Berarti sila ke 5 ya. Sosial ya. Sosial. Sosial 5, 31. Kemudian nomor 32. OPM sudah berdiri sejak 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan organisasi bersikeras masuk pelanggaran sila ketiga ya. Tiga nomor 3. Nomor 3 otonomi
Daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban. Diberikan otonom untuk mengurus dirinya sendiri, urusan pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna menjalankan pemerintahan dalam rangka pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban kebijakan otonomi daerah dan memberikan keistimewaan terhadap daerah tentu merupakan implementasi sila yang merujuk pada sila otonomi. Otonomi sila keberapa nih otonomi? Coba cek lagi. Antara persatuan dengan kepentingan otonomi sila kelima membagi hak dan kewajiban itu ya. Oh ya, kelima ya. Kelima. Ya, ada kewajiban. Terkait kalau otonomi terkait dengan eh, aspirasi mengurus dirinya sendiri, kemudian pendapatannya, itu kan sila kelima ya. Sila kelima. Yang adil ya. Kan otonomi kan adil. Yang otom memiliki hak benda alam, dia mendapatkan banyak, gitu kan. Pemerintah Indonesia selalu mengirim bantuan kepada Palestina karena sebagai bagian peperangan dan penindasan. Hal tersebut telah mengalami sila ke bantuan, berarti sila kedua atau sila ketiga? Pasti sila kedua. Nah, menghormati sikap bangsa satu dengan bangsa lain. Bagian dari seluruh Indonesia. Nah, ya. Hidup ya sila kedua. Nah, itu ya sila kedua. Menghalangi. 35, ayo. Aslan adalah pengusaha keripik singkong Lejatos yang cukup sukses. Banyak cabang Lejatos tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun sukses, sekarang tidak lupa merasa sombong. Punya pegawai yang di bumi supaya tidak selamanya menjadi pegawai usaha keropok singkong. Asal ingin pegawainya mendirikan usaha pertanian singkong sendiri. Dari hasil didikannya, bantuan oleh Aslan akhirnya mendapat pegawai sukses berdikari menjadi mitra usaha sebagai supplier. Tindakan Aslan tersebut adalah membantu sila kelima. Coba lihat, nah coba perhatikan di sini kelima. Nah, mana tidak suka memberi pertolongan. Nah, ini kan tadi sudah saya bahas kan. Jadi kelima ya. Demikian teman-teman dari 1 sampai 35 benar berapa? Ih, wah, itu udah bagus tuh. 20 ya. 20 bagus lah. 21 udah. Yang lainnya teman-teman 20 Mas Asus. Mas Asus siapa ya? Demikian teman-teman materi-materinya akan nanti saya share ke teman-teman sebagai bagian dari yang harus teman-teman pahami ya. Akan saya share. Itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya untuk rekaman akan saya perbaiki dulu ya. Akan saya edit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.